Terus balik lagi sama gue di channel Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk altcoin, yaitu ada Doge, XRP, XLM teman-teman ya. Jadi kemarin juga udah saya update ya untuk Bitcoin dan juga PP. Kemudian sebelumnya ada Bitcoin dan juga TRX, kemudian Cardano dengan beberapa altcoin lainnya. Teman-teman, ini Hyperliquid, Degen ya, Render juga sempat saya bahas, Habar juga nih teman-teman ya, Uniswap, Polkadot juga. So di weekend ini nggak gimana gerak sih sebenarnya, market ya masih lemes ya, cenderung sekarang ini malah balik koreksi nih per saya bikin video. Jadi bisa sekali diperhatikan untuk besok ya, mungkin masih agak merah teman-teman. Dan ya semoga harapannya adalah di minggu besok itu ada kesepakatan lah antara tarifnya Trump dengan Uni Eropa. Ya kalau itu dapat deal secepatnya, maka market akan dikasih hijau dulu sih sebenarnya, seperti itu. Dan ya kalau kita lihat Doge gimana nih posisi Doge, sebenarnya ini kan mirip lah ya. Ini kalau kita lihat ya Doge, XRP, XLM. Nah ini Doge ini lebih mirip ke arah XLM ya, karena dia naik kencang kemudian turunnya walaupun korektif tapi agak dalam nih. Ya agak dalam, dia sentuh di demand di sini. Ya nih kita lihat tuh. Ini untuk Doge teman-teman, sebentar nih tuh, ini untuk Doge ya, minimal XRP-nya masih ketahan di atas nih. Kalau XRP-nya sama kayak Doge ataupun XLM, minimal dia udah testing di level 1,3 $1,4 di sekitar sini. Cuman kan nggak tuh, nggak nyampe. Terus dia sekarang posisinya masih lebih atas, lebih strong dibandingin Doge dan XLM. Nah untuk Doge ini sendiri setelah penguatan yang kuat ya, ini pada Q4 2024 dan akhirnya dia mendapatkan koreksi. Ya kalau kita lihat aja secara line chart teman-teman ya, di sini biar lebih clear. So far di sini akhirnya adanya perubahan ya, yang tadinya kita bisa lihat downtrend ya, selling pressure-nya strong. Somehow sejak 10 Maret 2025 sampai 7 Mei ini udah sideways. Kita bisa lihat tuh, tekanan jualnya udah mulai berkurang dan sideways di sini. Dan ya antara 10 Maret sama 8 April ini juga adanya bullish divergence. Ya kalau kita lihat lebih seksama seperti ini teman-teman nih. Terus ini juga tuh. Ya adanya bullish divergence. Kemudian secara momentum juga udah mulai melambat dari sisi selling pressure ya. Kemudian kalau misalkan kita lihat juga di sini seperti inverse head and shoulder nih teman-teman. Nih tuh, seperti inverse head and shoulder, minimal dia break, and ya posisinya sekarang lagi retest ya terhadap EMA21 teman-teman. Jadi ya hopefully dari sini kalau kita lihat juga adanya sebuah trend resistance nih, 1-2 kali kena touch, dan ya akhirnya dia sekarang koreksi nih per saat ini saya bikin video. Kalau kita lihat secara daily sebenarnya nggak adanya bearish divergence, nggak ada nih teman-teman ya. Dan kalau misalkan saya boleh tambahkan juga ya, ini kan dari low point sebelumnya, kemudian di sini ya, di sini adanya conference ya, low point sebelumnya dan juga EMA21 di sekitar 0,213 sampai 0,2179 dolar ya. So ini menjadi area pantauan sebenarnya. Dan sekilas kalau kita lihat seperti ini, seperti triangle pattern nih untuk si Dogecoin teman-teman ya. Kita lihat besok ya, apakah area ini masih benar-benar mampu bertahan ya, dan akhirnya hopefully dia masih kuat mantul lah ke bagian atas, berarti di sekitar 0,23 0,24 dolar teman-teman. Baru nanti kita lihat next reaction seperti apa. Jadi ini menjadi area pantauan sekali lagi. Dan kalaupun let's say kita dikasih break gitu ya, dikasih break seperti ini, maka next target yang mungkin teman-teman bisa pantau adalah di range area sini ya. Sebentar ya, ini di 0,271 sampai 0,2849 dolar nih ya. Ini menjadi next target untuk Doge kalau memang dari trend resistance ini dia mampu breakout ya. Kita ngomongin ATH dan lain sebagainya ini dulu aja deh teman-teman, target terdekat ya, nggak muluk-muluk teman-teman. Oke, kemudian kita balik lagi ke candlestick ya, dan kita lihat ke hourly-nya. Nah, hourly-nya sebenarnya ini benar-benar dicicil jual atau tekanan selling pressure-nya itu benar-benar korektif banget nih. 1 2 3 4 5 6 7 ya. 7 bearish candle, tapi tipis-tipis teman-teman.
tipis-tipis, kurang lebih mirip kayak gini nih. Nih. Ini tipis-tipis, akhirnya dia adanya up lagi ya untuk Dogecoin. Dan ya kalau kita lihat 4 jam sebenarnya ini kan juga ada area tahanan ya. Di area sini nih ada area demand. Sebelumnya sempat adanya reaksi pemantulan nih dari 0,226 dolar lah, sekitar itu dia di sini mantul tipis aja, kemudian ya keseret juga lah karena Bitcoin dan Bitcoin dominance-nya. Nah sekarang memang dia lagi retest di area support kuatnya. Kalau area ini jebol, maka next area pantauan berapa bro? Next area pantauan di sini untuk Dogecoin. Nah ya di sini ada next area demand di sekitar 0,2 dolar sampai 0,253 dolar, sekitar range itu. Ini sekali lagi bisa menjadi area pantauan, 2 area pantauan ya untuk yang nanyain Dogecoin secara hourly untuk lihat lebih detail. Kalau di sini bablas atau mungkin jelang besok closing daily, kemudian closing weekly gitu ya. Wah, di sini jemput likuiditas dulu, akhirnya dia close di atas lagi. Nah, ini mungkin punya probabilitas cukup besar untuk dia mantul balik ke di atas 0,22 dolar something lah, teman-teman. Ya, ini untuk Doge secara daily time frame. Nah untuk XRP gimana nih, XRP Army ya, kita lihat juga secara line chart. Nah sebenarnya untuk secara line chart ini setelah dia mengalami pumping yang signifikan, somehow dia turunnya ini korektif juga teman-teman ya. Cuman ya yang menariknya adalah dari penurunan yang korektif ini, dia ini cenderung masih lebih kuat daripada mayoritas altcoin lainnya. Ya istilahnya masih kejaga banget lah di dalam sebuah channel, dan ya dia nggak nyampe area demand yang kebanyakan udah di testing sama altcoin nih, nggak nyampe area sini teman-teman untuk XRP. Dan akhirnya dia udah break juga, walaupun nih dailynya dia udah berada di bawah EMA21. Sedangkan kalau Doge kita lihat dailynya ini lagi retest nih tuh di EMA21 nih. Untuk XRP coba kita tampilkan untuk candlesticknya tuh. Ya dia berada di bawah, cuman beda koin itu beda karakteristik teman-teman. Ya ada yang benar-benar respect terhadap salah satu indikator, ada yang memang tidak begitu respect seperti XRP ini. Ya kita lihat sebelum-sebelumnya juga. Sebentar ya. Nih. Once dia break dari EMA21, akhirnya dia drop di bawah EMA21 lagi nih. Up lagi. Retest doang di EMA21, up lagi sampai jebol di bawah. Baru dia lanjut penguatan. Ya, jadi memang udah sering banget kalau kita liatin XRP ini, ya tuh. Sempat bikin jarum-jarum nakal, sempat dia breakdown dia bawah EMA21 daily, sebelum dia lanjut naik lagi gitu ya. Memang XRP itu seperti itu. Maka kalau misalkan di sini dia drop tipis-tipis kayak gini, sebenarnya masih tidak begitu mengkhawatirkan karena karakteristiknya seperti itu. Dan kalau kita lihat juga, kita balik secara line chart. Ya, di sini juga kita bisa tambahkan sebuah trendline resistant. Nih, ini memang lebih curam. Ya, ketimbang Doge ini, Doge lebih landai, XRP ini lebih curam ya. Ini terpengaruh juga ya dari news terakhirnya dari Hakim ya. Hakim Torres itu juga belum apa ya istilahnya memberikan sinyal positif lanjutan lah. Ya intinya kayak gitulah teman-teman. Ya, jadi XRP ini kembali loyo. Dan sebenarnya kalau teman-teman memang punya conviction terhadap XRP, kemudian melihat untuk market ini masih bisa dapat satu kali push lagi, either mungkin di akhir bulan ini atau di bulan depan, atau malah di awal atau pertengahan Q4 tahun ini, ya ini XRP bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman. Ya, dimana ya banyak lah mungkin teman-teman juga udah tahu lah ya, dia menjadi strategic reserve-nya Amrik ya, kemudian juga kasusnya udah mau selesai dan lain sebagainya. SEC yang mempermasalahkan dia, pimpinannya juga udah diganti. Jadi kemudian juga ada stable coin-nya ya. Narasi positifnya itu sangat-sangat banyak untuk XRP ya. Memang sekarang perkara sabar dan percaya. Itu sih teman-teman. Ya palingan itu ya untuk yang XRP nih. Yang perlu kita lihat adalah pertama, dia semoga masih kuat. Ya di sini kita bisa hubungkan juga sebuah trendline. Ya kalau misalkan kita lihat dari wick atau tail candle beberapa kali kena touch, dan ya ini juga adanya sebuah
falling wedge teman-teman ya. Nih kalau saya boleh adjust tuh, di sini adanya falling wedge, setelah dia break adanya falling wedge, dan ya hopefully nggak jauh dari range ini, at least masih dikasih untuk dia mantul balik ke range atasnya. Syukur-syukur dia dapat break lebih bagus teman-teman. Cuman ya melihat pergerakan seperti ini, mungkin nanti kita bisa perhatikan aja ke beberapa area terdekat teman-teman, seperti 2,43 2,47 dolar gitu ya. Sebentar kemudian di 2,6 2,65 dolar gitu. Ini bisa menjadi pantauan sebenarnya untuk XRP once nanti teman-teman lihat dia break secara daily-nya. Tapi kalau misalkan kita lihat untuk time frame 4 jamnya pun ini dicicil juga nih teman-teman. Sama halnya seperti Doge nih, time frame 4 jamnya ini dicicil, dibuang pelan-pelan kayak gini teman-teman. Ya jadi ya hopefully untuk market besok ya, semoga kita dikasih market yang hijau dulu menjelang akhir bulan Mei. Ya entah itu deal dari Trump dan lain sebagainya, ya let's see lah teman-teman. Ya expect memang di sini adanya rebound dulu lah. Ya, yang bahaya itu sebenarnya kalau dia sudah breakdown dari sini. Karena kalau kita perhatikan lebih seksama juga di sini ada area demand nih. Nih. Ya. Dan sempat bikin tail candle ke bawah nih kalau saya boleh markingin dengan box putih di sekitar 2,28 sampai 2,314 dolar. Ini ada area demand nih secara hourly-nya. Ya hopefully di sini masih kuat bertahan deh, atau ya dia mungkin ke bawah cuman grab prioritas saja kemudian dia lanjut rebound. Ya let's see teman-teman untuk besok. XLM. Nah ini XLM juga sebenarnya lebih mirip ke arah Doge ya, untuk turunnya itu lebih ekstrim teman-teman. Dan ya kita somehow melihat juga adanya chance atau peluang ya. Di sini adanya inverse head and shoulder tuh teman-teman, salah satu bullish pattern. Somehow juga dia udah break. Ya posisinya pun sekarang dia lagi retest ya teman-teman. Di sini kalau kita hubungkan adanya sebuah tekanan resisten, dan ya di sini dia lagi retest di low level sebelumnya. Ya di sekitar area 0,277 sampai 0,2833 dolar. Ini bisa menjadi area pantauan. Kalau area ini jebol ya ini menjadi next area pemberhentian yang bisa dipantau di sekitar 0,252 sampai 0,264 dolar. Ya ini bisa menjadi dua area pantauan untuk yang nanyain XLM ya secara jangka pendeknya. Dengan ya expect semoga dia mampu break ya sama seperti XRP. Ya mungkin yang menjadi pantauan adalah previous high-nya dia nih teman-teman. Ya bos, mungkin nanti kita melihat di minggu ini nih adanya good news lah dari Trump, Uni Eropa, market hijau lagi. Ya jangan lupakan dua area target terdekat ini ya teman-teman, sekitar 0,3 0,31 sampai 0,32 0,33 dolar. Kalau once area ini mampu di break gitu ya, lewatin. Next area berapa bro? Tenang bro, jangan bingung ya. Ini kita lihat di sini. Nah 0,36 sampai 0,371 dolar. Ya, jadi itu berikut dengan beberapa next area target untuk si XLM, berikut juga dengan area tahanan terdekat. Meanwhile kalau kita lihat time frame 4 jamnya pun ini juga tipis banget tuh. Ya turunnya itu tipis banget dan dia lagi testing di low levelnya, walaupun ya sebelumnya ini area tahanan ini juga udah jebol juga gitu, nggak direspek lah istilahnya. Sekarang XLM juga keseret arus juga. Ya let's see menjelang closing besok pagi semoga mendapatkan reaksi yang lumayan oke, atau setidaknya adanya grab likuiditas dulu ya before dia adanya recovery dulu ya kembali. Itu aja teman-teman yang bisa saya update untuk XLM, XRP dan juga Dogecoin ya, sama-sama lagi turun semua. Tapi ya kalau kita lihat bedah secara hourly-nya sih tipis-tipis turunnya. Ya semoga cuman di weekend ini merah, minggu depan lebih hijau lah. Harapannya itu. Itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa untuk next video. Profit. Bye bye.